Seorang peneliti, bernama Hirananda Sastri, pada tahun 1921 di ruang depan biara nomor 1 di Universitas Nalada Bihar India, menemukan artefak berupa pelat tembaga, sumbangan Balaputradeva, Raja Suvarnadvipa Silsilah Shailendra. Nalada Copper Plate, yang ditemukan di Vihara 1 Nalada di India, tertulis Raja Pala keturunan Shailendra bernama Balaputradewa dari Suvarnadvipa. Artinya, Nalada, di Bihar India didirikan pada tahun 427 Masehi dibangun oleh dan atas prakarsa Shailendra Srivijaya Nusantara. Nalada di Bihar India dibangun atas prakarsa Balaputradewa dinasti Shailendra dan Sariputra adalah putra Nusantara. Teks kalimat yang tertulis di Nalada Bihar India pada stupa bernama Sariputra tertera sebagai berikut. Iri Nalada Mahavihariya Arya Biksu Samgasya. Nama, Sariputra, adalah putra Nusantara, bukan dari India juga bukan murid dari Siddhartha Gautama. Beliau Sariputra mengajar anak Siddhartha yang bernama Rahula, sejatinya adalah pelopor cikal bakal lahirnya salah satu ajaran India yang kini dilabelkan di Borobudur. Beliau yang terlahir dari seorang ibu bernama Sari, di desa Panisan, Suvarnadvipa, Nusantara Indonesia sebelum abad 5 sebelum Masehi. Jadi, Arya adalah nama suatu bangsa yang datang ke tanah India juga melakukan ekspansi bermigrasi ke Asia Tengah, Eropa Timur dan Anatolia Utara pada masa setelah Perang Mahabharata 3162 SM, sekitar 3100 sampai 3000 SM. Orang Eropa sebut kaum Saka ini dengan Skitian, inilah yang dimaksud. Arya, leluhur bangsa Indonesia yang mewarnai 3/4 muka bumi juga tanah India. Di video ini juga kita akan melihat bukti-buktinya, bahwa leluhur kita pun sampai ke tanah Arab, dengan bukti temuan artefak di dalam rumah suci Ka'bah di Mekah. Fahami, ini kajian akademik bahwa, sebenarnya leluhur kitalah yang ke India, bahkan sampai ke Timur Tengah, bukan orang India yang ke Nusantara menyebarkan ajarannya ke sini. Kaum Saka, inilah yang menaklukkan Raja Salivahana di tahun 78 M. Di Nusantara tersebar prasasti berangka tahun Saka. Perhitungan awal tahun Saka dimulai, tahun 78 M inilah, salah kaprah untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti kita, hingga hilang sejarah kita sebelum tahun itu. Para peziarah, pelajar dari Tiongkok datang ke Nusantara untuk belajar, mencatat dan menyalin kitab-kitab, dharmik original, membawa ke negerinya bukan membawa ajaran dari sana disebarkan ke sini dan Palembang bukan pusat ajaran Buddhism. Iri Nalada Mahavihariya Arya Biksu Samgasya, adalah teks kata yang terdapat di sebuah prasasti yang ditemukan di stupa Sariputra, Nalada, Bihar, India. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang teks tersebut. Teks ini ditulis dalam bahasa Sanskerta dan menggunakan aksara Gupta. Teks ini dapat diterjemahkan menjadi, di sini, di Mahavihara Nalada, Sang Biksu Arya. Stupa Sariputra adalah sebuah stupa yang terletak di kompleks Biara Nalada. Stupa ini dipercaya dibangun untuk menghormati Sariputra, salah satu guru ajaran Dharma, konsep cikal bakal ajaran Buddha. Nalada Mahavihara adalah sebuah biara yang terletak di Nalada, Bihar, India. Biara ini didirikan pada abad ke-5 M dan menjadi pusat pembelajaran dan penyebaran ajaran yang mendasari lahirnya agama Buddha. Biksu Arya adalah gelar yang diberikan kepada biksu yang telah mencapai tingkat spiritual yang tinggi, pada ajaran Dharma. Teks ini memberikan informasi penting tentang sejarah dan signifikansi stupa Sariputra dan Nalada Mahavihara. Penjelasan ulang teks yang tertulis, Iri Nalada Mahavihariya Arya Biksu Samgasya, dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai, di sini, di Mahavihara Nalada, Sang Biksu Arya. Berikut adalah terjemahan yang lebih lengkap dan rinci. Iri, berarti, di sini, atau, di tempat ini. Nalada, adalah nama tempat, yaitu Nalada. Mahavihariya, berarti, Mahavihara, yaitu sebuah biara atau tempat belajar yang besar. Arya, adalah gelar yang diberikan kepada biksu yang telah mencapai tingkat spiritual yang tinggi, atau bangsa yang besar, Arya. Biksu Samgasya, berarti, sang biksu, atau komunitas biksu. Sedang kata Samgasya, adalah suatu ilmu yang berdasar pada konsep ajaran Dharma. Jadi, secara keseluruhan, teks tersebut dapat diartikan sebagai, di sini, di Mahavihara Nalada, Sang Biksu Arya, atau, di Nalada, komunitas Biksu Arya yang mulia.
Nalada University didirikan pada abad ke-5 Masehi, tepatnya pada tahun 427 M, oleh Kaisar Gupta, Kumaragupta I. Ada beberapa versi tentang pendirian Nalada University. Berikut adalah beberapa informasi tentang sejarah pendirian Nalada University. Pendirian awal. 1. Pendirian awal Nalada University dipercaya terjadi pada abad ke-5 Masehi, ketika Kaisar Gupta, Kumaragupta I, memerintahkan pendirian sebuah universitas di Nalada. 2. Universitas ini awalnya didirikan sebagai sebuah biara, tetapi kemudian berkembang menjadi sebuah pusat pembelajaran yang terkenal. Perkembangan. 1. Pada abad ke-6 Masehi, Nalada University menjadi salah satu pusat pembelajaran terkemuka di India, menarik siswa dan sarjana dari seluruh Asia. 2. Universitas ini memiliki lebih dari 1.500 guru dan 10.000 siswa, yang mempelajari berbagai bidang seperti filsafat, logika, ilmu pengetahuan, dan kesenian. 3. Nalada University juga memiliki perpustakaan yang terkenal, yang berisi lebih dari 9 juta naskah. Kemunduran. 1. Pada abad ke-12 Masehi, Nalada University mengalami kemunduran akibat invasi oleh pasukan Muslim dari Turki. 2. Universitas ini dihancurkan dan dibakar, dan banyak naskah dan artefak yang berharga hilang. Pembangkitan kembali. 1. Pada tahun 2010, pemerintah India memutuskan untuk membangun kembali Nalada University sebagai sebuah universitas modern. 2. Universitas baru ini diresmikan pada tahun 2016 dan menawarkan program akademik dalam berbagai bidang. Dalam keseluruhan, Nalada University memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, yang mencakup pendirian, perkembangan, kemunduran, dan pembangkitan kembali. Nama inisiatif pendiri Nalada University adalah Kumaragupta I, seorang Kaisar Gupta yang memerintah India pada abad ke-5 Masehi. Kumaragupta I adalah putra dari Kaisar Skandagupta, yang juga dikenal sebagai pahlawan badai, karena keberaniannya dalam menghadapi invasi Huna. Profil Kumaragupta I. Kumaragupta I adalah seorang kaisar yang bijaksana dan visioner, yang memiliki minat besar dalam pendidikan dan kebudayaan. Ia memerintah India dari tahun 455 M hingga 480 M dan dikenal karena 1. Pendirian Nalada University. Kumaragupta I memerintahkan pendirian Nalada University sebagai sebuah pusat pembelajaran dan kebudayaan. 2. Pengembangan seni dan budaya. Ia juga mengembangkan seni dan budaya India, termasuk musik, tarian, dan arsitektur. 3. Penguatan ekonomi. Kumaragupta I memperkuat ekonomi India dengan mengembangkan perdagangan dan industri. Kontribusi terhadap Nalada University. Kumaragupta I memberikan kontribusi besar terhadap Nalada University, termasuk 1. Pembiayaan pembangunan. Ia membiayai pembangunan universitas dan menyediakan dana untuk pengembangan infrastruktur. 2. Pengangkatan guru. Kumaragupta I mengangkat guru-guru terkemuka untuk mengajar di universitas. Di bawah ini adalah di antara nama-nama guru yang berasal dari Nusantara sebelum masa Kumaragupta I berkuasa, termasuk Sariputra, yang namanya diabadikan di kuil Nalada. Dharmadasa 700-620 sm. Dharmapala 670-580 sm. Sanjaya Belataputa 6 sm. Sariputra 568-484 sm. Sefarnatvipa Dharmakirti 610 sm 520 sm. Ada dua nama sama dalam masa berbeda, yaitu Dharmakirti. Kumarila Bata 618-540 sm. Adi Sankara 569-537 sm. Di masa sebelumnya, pada 3000-1500 sm ajaran Brahmana, Dharmik, yang dibawa kaum Arya Cakya, Saka, leluhur kita menulis Veda di India dan di kemudian hari sekitar 500 sm, muncul penafsiran terhadap kitab suci, Veda, yang melahirkan Aranyaka dan Upanishad, Vedic, dipelajari dan ditafsirkan dengan bebas. Kebebasan ini menyebabkan timbulnya beberapa ajaran dan aliran yang berbeda-beda. Pada tahun 563-483 sm, lahir Siddhartha Gautama tokoh Buddhism. Pada tahun 549-477 sm, lahir Mahavira tokoh Jainism. Pada abad 19 Masehi,
Era Inggris di India lahir ajaran formil yang tidak dari keduanya dan tidak Islam, kemudian kata Hindu ditambah akhiran isme berbasis Vedic, Hindu plus isme, tahun 1830. Jangan terbalik, di atas itu adalah nama-nama guru dari Nusantara yang ke India, tidak ada misionaris India yang ke Nusantara. Lanjut tentang Universitas Nalanda, cabang dari universitas besar yang ada di Nusantara, sumber di mana guru-guru itu belajar dan berasal. 3. Pengembangan kurikulum, ia juga mengembangkan kurikulum yang mencakup berbagai bidang seperti filsafat, logika, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Dalam keseluruhan, Kumaragupta I adalah seorang kaisar yang visioner yang memiliki kontribusi besar terhadap pendirian dan pengembangan Nalanda University. Berikut adalah silsilah Kumaragupta I ke atas. Silsilah Kumaragupta I. Kaisar Gupta 1. Kumaragupta I memerintah 455–480 m. 2. Skandagupta memerintah 455 m. Ayahanda Kumaragupta I. 3. Chandragupta II memerintah 380–415 m. Ayahanda Skandagupta. 4. Vikramaditya memerintah 355–380 m. Ayahanda Chandragupta II. 5. Chandragupta pertama memerintah 320–355 m. Ayahanda Vikramaditya I. 6. Sri Gupta memerintah 240–320 m. Ayahanda Chandragupta I. 7. Gupta memerintah 150–240 m. Ayahanda Sri Gupta. 8. Mahadeva memerintah 100–150 m. Ayahanda Gupta. 9. Sri Chandra memerintah 50–100 m. Ayahanda Mahadeva. 10. Gupta memerintah 0–50 m. Ayahanda Sri Chandra. Silsilah di atas menunjukkan garis keturunan Kumaragupta I ke atas, hingga ke Kaisar Gupta pertama yang tercatat dalam sejarah. Vikramaditya I adalah nama yang diberikan kepada beberapa Kaisar Gupta di India kuno. Berikut adalah informasi tentang Vikramaditya pertama. Nama dan periode pemerintahan. 1. Vikramaditya I memerintah 355–380 m. 2. Vikramaditya II memerintah 380–415 m. 3. Vikramaditya III memerintah 415–455 m. Kiprah di dunia internasional. Vikramaditya I dan keturunannya memiliki kiprah yang signifikan di dunia internasional. 1. Perdagangan dan diplomasi, mereka mengembangkan perdagangan dan diplomasi dengan negara-negara lain di Asia dan Timur Tengah. 2. Perang dengan Huna, Vikramaditya I dan keturunannya berperang dengan suku Huna, yang mengancam keamanan India. 3. Pengembangan seni dan budaya, mereka mengembangkan seni dan budaya India, termasuk musik, tarian, dan arsitektur. 4. Penguatan ekonomi, mereka memperkuat ekonomi India dengan mengembangkan industri dan perdagangan. Kontribusi terhadap sejarah India. Vikramaditya I dan keturunannya memiliki kontribusi besar terhadap sejarah India. 1. Masa keemasan Gupta, mereka memerintah selama masa keemasan Gupta, yang dikenal sebagai periode kebudayaan dan kemajuan ilmu pengetahuan. 2. Pengembangan ilmu pengetahuan, mereka mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk matematika, astronomi, dan kedokteran. 3. Pengembangan arsitektur, mereka mengembangkan arsitektur India, termasuk kuil-kuil dan istana-istana. Dalam keseluruhan, Vikramaditya I dan keturunannya memiliki kiprah yang signifikan di dunia internasional dan kontribusi besar terhadap sejarah India. Vikramaditya I, Kaisar Gupta, melakukan ekspedisi militer ke Timur Tengah pada abad ke-5 Masehi. Ekspedisi ini berlangsung sekitar tahun 400–410 m dan bertujuan untuk memperluas wilayah dan pengaruh Kekaisaran Gupta. Selama ekspedisi tersebut, Vikramaditya I dan pasukannya berhasil menaklukkan beberapa wilayah di Timur Tengah, termasuk 1. Persia, sekarang Iran. Vikramaditya pertama menaklukkan beberapa wilayah di Persia, termasuk kota-kota penting seperti Persepolis dan Pasar Gadae. 2. Arabia, pasukan Gupta juga menaklukkan beberapa wilayah di semenanjung Arab, termasuk kota-kota penting seperti Mekah dan Madinah.
3. Mesopotamia, sekarang Irak. Vikramaditya I dan pasukannya berhasil menaklukkan beberapa wilayah di Mesopotamia, termasuk kota-kota penting seperti Babylon dan Ur. Ekspedisi militer ini juga membawa pengaruh budaya dan agama dari India ke Timur Tengah. Banyak orang di wilayah tersebut yang mulai mengadopsi ajaran yang mendasari Buddha dan Hindu, yang sejatinya ajaran itu berasal dari Nusantara dengan konsep dasarnya adalah monoteisme. Namun, ekspedisi militer ini juga menghadapi perlawanan dari beberapa kerajaan dan suku di Timur Tengah. Pasukan Gupta harus menghadapi perlawanan dari 1. Kaisar Persia, Sassaniyah, yang berusaha mempertahankan wilayahnya dari invasi Gupta. 2. Suku Arab, suku-suku Arab di semenanjung Arab yang berusaha mempertahankan kemerdekaan mereka dari invasi Gupta. 3. Kaisar Romawi Timur, yang berusaha mempertahankan wilayahnya dari invasi Gupta. Meskipun menghadapi perlawanan, Vikramaditya I dan pasukannya berhasil menaklukkan beberapa wilayah di Timur Tengah dan memperluas pengaruh Kekaisaran Gupta. Suku Arab yang berperang dengan Vikramaditya I adalah suku-suku yang berasal dari semenanjung Arab, seperti suku Bakar. Mereka adalah salah satu suku yang berperang dengan Vikramaditya I dalam Perang Fijar. Suku Taklib, mereka adalah sekutu suku Bakar dalam Perang Fijar. Suku Kinanah, mereka adalah salah satu suku yang berperang dengan Vikramaditya I dalam Perang Fijar. Suku Quraisy, mereka adalah salah satu suku yang berperang dengan Vikramaditya I dalam Perang Fijar. Suku Aus, mereka adalah salah satu suku yang berperang dengan suku Khazraj dalam Perang Yaum Bi'ats. Suku Khazraj, mereka adalah salah satu suku yang berperang dengan suku Aus dalam Perang Yaum Bi'ats. Perang-perang ini terjadi pada abad ke-5 Masehi, ketika Vikramaditya I memerintah kerajaan Gupta di India. Suku-suku Arab ini berperang dengan Vikramaditya I karena perbedaan agama, budaya, dan kepentingan politik. Vikramaditya III, juga dikenal sebagai Vikramaditya saja, adalah Kaisar Gupta yang memerintah kerajaan Gupta di India dari tahun 415 M hingga 455 M. Berikut adalah informasi lengkap tentang Vikramaditya III. Masa pemerintahan. Vikramaditya III memerintah kerajaan Gupta selama 40 tahun, dari tahun 415 M hingga 455 M. Selama masa pemerintahannya, beliau 1. Vikramaditya III mengembangkan ekonomi kerajaan Gupta dengan memperluas perdagangan dan industri. 2. Beliau menguatkan militer kerajaan Gupta dengan merekrut tentara baru dan mengembangkan strategi perang yang efektif. 3. Vikramaditya III mengembangkan seni dan budaya kerajaan Gupta dengan membangun kuil-kuil, patung-patung, dan karya seni lainnya. Perang dengan Huna. Vikramaditya III juga berperang dengan suku Huna, yang mengancam keamanan kerajaan Gupta. Beliau, Vikramaditya III mengalahkan suku Huna dalam beberapa pertempuran dan mengusir mereka dari kerajaan Gupta. Beliau mengembangkan strategi perang yang efektif untuk menghadapi suku Huna dan mempertahankan keamanan kerajaan Gupta. Kontribusi terhadap sejarah. Vikramaditya III memiliki kontribusi besar terhadap sejarah India. Beliau memerintah selama masa keemasan Gupta, yang dikenal sebagai periode kebudayaan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Vikramaditya III mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk matematika, astronomi, dan kedokteran. Beliau mengembangkan arsitektur India, termasuk kuil-kuil dan istana-istana. Suku yang berada di kota Makkah dan sekitarnya pada masa Vikramaditya III, sekitar abad ke-5 Masehi adalah suku Quraisy. Suku Quraisy adalah salah satu suku yang paling berpengaruh di semenanjung Arab pada saat itu. Suku Quraisy adalah suku yang berasal dari keturunan Ismail bin Ibrahim, ayahanda bangsa Arab. Mereka adalah suku yang memiliki posisi penting dalam perdagangan di Makkah. Wilayah suku Quraisy. Suku Quraisy berada di wilayah Makkah dan sekitarnya, termasuk Makkah, kota suci yang menjadi pusat perdagangan dan agama bagi suku Quraisy. Jabal Al-Nabi, gunung yang terletak di dekat Makkah dan dianggap sebagai tempat suci oleh suku Quraisy. Ka'bah, bangunan suci yang terletak di tengah-tengah kota Makkah dan dianggap sebagai kiblat bagi umat Islam. Pada masa pemerintahan Vikramaditya III, 415–455 M, artefak di dalam rumah suci Ka'bah diantaranya meliputi struktur fisik Ka'bah.
Bangunan berbentuk kubus sederhana dengan sisi 11,03 meter dan 12,86 meter. Dinding dibangun dari batu-batu besar berwarna abu-abu. Atap datar menopang bangunan. Pilar-pilar kayu mendukung atap. Dinding bagian dalam dilapisi kain hijau dengan ayat-ayat Al-Quran. Bagian-bagian utama Ka'bah. Hajar Aswad, batu hitam di sudut tenggara Ka'bah, dipercaya diturunkan dari surga. Rukun Yamani, sudut barat daya Ka'bah, disentuh jamaah selama tawaf. Multazam, area di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, tempat berdoa. Hijir Ismail, area berbentuk setengah lingkaran di sebelah utara Ka'bah, tempat berdoa. Renovasi dan pemeliharaan. Ka'bah telah mengalami beberapa kali renovasi sejak pertama kali dibangun. Renovasi pernah dilakukan pada masa pemerintahan Vikramaditya III. Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah atas perintah Allah. Nabi Muhammad membersihkan Ka'bah dari berhala dan menetapkan aturan-aturan ibadah. Khalifah Umar bin Khattab melakukan perluasan pertama Masjidil Haram. Pada masa pemerintahan Vikramaditya III, 415–455 m isi di dalam Ka'bah meliputi artefak dan benda suci. 1. Hajar Aswad, batu hitam yang dipercaya diturunkan dari surga. 2. Al-Ma'ruf, patung dewa-dewa Arab kuno. 3. Al-Uzza, patung dewa-dewa Arab kuno. 4. Al-Lat, patung dewa-dewa Arab kuno. 5. Patung-patung lain, patung-patung dewa-dewa Arab kuno lainnya. 6. Patung-patung kaisar, patung-patung kaisar Arab kuno. 7. Benda-benda lainnya, benda-benda lain yang digunakan untuk keperluan ritual. Prasasti. 1. Prasasti Hajar Aswad, prasasti yang tertulis di atas Hajar Aswad. 2. Prasasti Ka'bah, prasasti yang tertulis di dinding Ka'bah. 3. Prasasti Nabi Ibrahim, prasasti yang tertulis di atas pintu Ka'bah. Prasasti di dinding Ka'bah berubah seiring waktu karena renovasi dan pemeliharaan. Benda-benda lain. 1. Kain-kain yang digunakan untuk menutupi Ka'bah. 2. Lampu-lampu yang digunakan untuk menerangi Ka'bah. 3. Minyak-minyak yang digunakan untuk membersihkan Ka'bah. 4. Air yang digunakan untuk membersihkan Ka'bah. Tokoh-tokoh suku Quraisy. Beberapa tokoh suku Quraisy yang terkenal adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Abdullah bin Zubair, pemimpin suku Quraisy. Abu Sufyan, pemimpin suku Quraisy dan ayahanda Muawiyah bin Abu Sufyan. Suku Quraisy memiliki peran penting dalam sejarah Islam dan Arab, karena mereka adalah suku yang melahirkan Nabi Muhammad dan memiliki posisi penting dalam perdagangan dan agama di semenanjung Arab. Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 m di Mekah, Arab. Berikut adalah garis waktu kehidupan Nabi Muhammad. Masa kehidupan Nabi Muhammad. 1. Lahir, 570 m, Mekah, Arab. 2. Mengalami wahyu pertama, 610 m, Gua Hira, Mekah. 3. Menerima risalah kenabian, 610–613 m, Mekah. 4. Mengajarkan Islam, 613–622 m, Mekah. 5. Hijrah ke Madinah, 622 m, Madinah. 6. Mendirikan Masjid Nabawi, 622 m, Madinah. 7. Memimpin Perang Badar, 624 m, Badar. 8. Memimpin Perang Uhud, 625 m, Uhud. 9. Memimpin Perang Khandaq, 627 m, Madinah. 10. Meninggal, 632 m, Madinah. Pada masa pemerintahan sebelum masa Nabi Muhammad, yaitu masa Vikramaditya III, 415–455 m isi di dalam Ka'bah diantaranya. Artefak prasasti ditemukan tertulis di piring emas yang digantung di dalam tempat suci Ka'bah di Mekah. Ini bukan Hindu. Kata Hindu ditambah akhiran isme berbasis Vedic, Hindu plus isme, secara formal ada di India di tahun 1830. Prasasti itu berbunyi, beruntunglah mereka yang lahir dan hidup pada masa pemerintahan Raja Vikram. Dia adalah seorang penguasa yang mulia, murah hati dan berbakti, mengabdi pada kesejahteraan rakyatnya. Namun pada saat itu, kami orang Arab, yang lupa akan Tuhan, tenggelam dalam kenikmatan indria, bencana dan penyiksaan merajalela, kegelapan ketidaktahuan telah menyelimuti negara kita.
Seperti anak domba yang berjuang untuk hidupnya di bawah cakar serigala yang kejam, kami orang Arab terjebak dalam ketidaktahuan. Seluruh negeri diselimuti kegelapan yang sangat pekat seperti pada malam bulan baru. Namun fajar dan sinar matahari pendidikan yang menyenangkan saat ini adalah hasil dari kebaikan Raja Mulia Vikramaditya yang pengawasannya yang baik hati tidak melupakan kami sebagai orang asing. Beliau menyebarkan agama sucinya di antara kami dan mengirimkan ulama-ulama yang kecemerlangannya bersinar bagaikan matahari dari negerinya ke negeri kami. Para cendekiawan dan pembimbing ini melalui kebajikannya. Kita sekali lagi disadarkan akan kehadiran Tuhan, diperkenalkan kepada keberadaan sucinya dan ditempatkan di jalan kebenaran, telah datang ke negara kita untuk mendakwahkan agama mereka dan memberikan pendidikan atas perintah Raja Vikramaditya. Teks prasasti ditemukan tercatat di halaman 315 dari volume yang dikenal sebagai Sayar-ul-Okul, yang disimpan di perpustakaan Maktab-e-Sultaniya di Istanbul, Turki. Simak klarifikasinya. Kapan istilah Hindu plus isme ada? Sedangkan penyebutan Vikramaditya yang paling awal dan tidak terbantahkan muncul dalam karya-karya abad 6m. Penyebutan Vikramaditya yang paling awal dan tidak terbantahkan muncul dalam karya-karya di abad 6m, kronologis, Hindu plus isme, secara formil ada 1830 di India. Bangsa yang pemberani dan religius mempunyai ajaran yang dibawa dari tanah asalnya di timur ini terindikasi adalah bangsa Sitya, Cakya, Saka. Ajaran itu bernama Dharma, yang monoteis. Leluhur Nusantara menyebar ke 3/4 muka bumi hingga Timur Tengah dan India. Leluhur bangsa Nusantara di India ada sejak 3102 SM sampai 1300 SM yang kemudian menulis Veda di daratan India saat itu. Veda ditafsirkan bebas hingga di masa 500 SM, melahirkan ajaran baru, Buddhism, dan Jainism. Kronologis, Hindu plus isme, secara formil ada 1830 di India, di Indonesia baru ada 1953. Perjalanan Dharma dari negeri asalnya Nusantara sampai ke tempat-tempat tertentu di seantero dunia ini, bersentuhan dengan tradisi-tradisi setempat juga memberikan pengaruh di tempatnya. Teologi monoteisme dari Dharma yang ada di Nusantara sumber awal, Veda, yang autentik sangat berbeda dengan yang ada di India, karena di Nusantara meyakini dengan keesaan dari Tuhan. Para penganut Hindu di India yang dominan, sekte Veda, yang dipakai tidak sama dengan di Nusantara. Di India ada sekte pakai Wisnu Purana, Brahma Purana, Siwa Purana. Di antara sekte ini sudah terjadi perbedaan, di mana setiap sekte menganggap dewa-dewanya ini sebagai Tuhan yang tertinggi, politeisme. Karena Brahma, Wisnu dan Siwa adalah kemahakuasaan, Ida Sang Hyang Widi, yang Acintya, dalam utpeti atau mencipta, stiti atau memelihara dan prelina atau melebur dewa-dewa tersebut disebut manifestasi Sang Hyang Widi Tuhan, yang Maha Esa, monoteisme. Hyang Widi Tunggal, Sangkan Paraning Dumadi, Siwa, Sada Siwa, Parama Siwa, yang Acintya itu, Sang Hyang Kersa, di mana semua itu adalah yang bersifat Acintya, yang Esa, tersebut. Di India menyatakan Tuhan adalah dewa yang dipuja dan itu yang tertinggi dan mutlak, bukan yang Esa itu, tapi fisik dewa itu sendiri. Ajaran Dharma, yang dibawa leluhur bangsa Nusantara bangsa Arya, Sitian, Sakaya Cakya Saka, membentang luas ke barat melalui Afghanistan kuno hingga ke Mesir kuno. Bangsa Arya, Sitian, Sakaya Cakya Saka adalah leluhur bangsa Nusantara. Kata Cakya tertera di